الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Terima kasih Anda masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indosiar. Baik, saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan rekaman acara Untaian Mutiara Indah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bab yakin dan tawakal bersama Al-Ustaz Muhammad Umar Sayyid hafidhullah ta'ala. Semoga bermanfaat dan kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti. Barakallahu fikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Kita masih pada bab al-yaqin wa tawakkul dari kitab Riyadhus Shalihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah yang juga disusun secara indah oleh Imam Nawawi rahimahullah. Sampai kita pada ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dalam surat Al-Furqan ayat 58. Tentunya sebagaimana biasanya dari manhaj beliau, setiap bab beliau mulai dengan ayat-ayat Al-Quran dan kemudian hadis-hadis yang paling sahihnya, baru kemudian hadis-hadis yang di bawahnya dan yang di bawahnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita sampai pada ayat berikutnya yang dibawakan oleh beliau, yaitu wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya maksudnya adalah bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah sebut dirinya dengan sifat Al-Hayy, Maha hidup, la yamut, yang tidak akan pernah mati. Karena memang di antara sifat-sifat Allah yang mulia adalah Maha hidup, dan tentunya saya sebutkan terjemahannya Maha hidup karena kehidupan yang ada pada sifat Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan kehidupan pada manusia atau makhluk-makhluk yang lain. Karena kehidupan pada makhluk terbatas dan memiliki kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, tidak sempurna. Di antaranya yang terlihat sangat jelas ketidaksempurnaan kehidupan manusia adalah dikenai rasa kantuk dan tidur. Sedangkan tidur itu bertentangan dengan kehidupan. Artinya ketika dia tidur tidak seperti orang hidup. Demikian pula ketika dia kantuk dalam keadaan tidak bisa berpikir dengan benar atau tidak bisa. Ini semua kelemahan-kelemahan pada makhluk yang tidak ada pada Allah SWT. Yang Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari kekurangan-kekurangan tersebut.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam a'zam ayatin fi kitabillah. Sebesar-besar, seagung-agung ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah yang tidak ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dan tidak dikenai rasa kantuk dan tidak dikenai tidur. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Tidak kantuk, tidak tidur, dan tidak mati. Kalimat tidak mati dalam ayat kita yang sedang kita bahas. Wa tawakkal al-hayyil ladzi la yamut. Sedangkan makhluk-makhluk mereka hidup, punya kehidupan. Jangan berkata kalau Allah hidup, manusia hidup berarti sama. Tidak sama. Allah Subhanahu wa taala hidup yang tidak dikenai kantuk, tidak dikenai tidur, dan tidak akan pernah mati selama-lamanya. Sedangkan makhluk ada kantuk, ada tidur, bahkan ada kematian. Terbatas, sempit. Barakallahu fikum. Sehingga siapa yang bergantung pada makhluk, dia akan kecewa. Siapa yang mengandalkan makhluk, dia akan kecewa. Dia bergantung, bertawakal pada si fulan, tenang aja ada si fulan. Bergantung pada satpamnya yang menjaga depan rumahnya, bergantung pada ini dan itu. Tiba-tiba tidur satpamnya. Datang orang yang jahat, merampoknya, membegalnya, bahkan na'udzubillah bisa jadi membunuhnya dan menyakitinya. Kecewa dia. Mengapa? Karena itu makhluk. Makhluk itu tidak maha hidup. Dia bisa ngantuk, bisa tidur, bahkan bisa mati kalau dilawan oleh penjahatnya. Tetapi siapa yang bertawakal pada Allah, fa innahu hayyun la yamut. Fa innahu hayyun la yamut. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, mengingatkan kita kepada ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah SAW benar-benar wafat, Abu Bakar Siddiq berdiri di mimbar, hamidallahu wa athna alaih, memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian berkata, amma ba'd, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu setelah muqaddimah, setelah memuji Allah, mengatakan, amma ba'd, siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka beliau sekarang telah wafat, telah meninggal. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, fa innallaha hayyun la yamut, maka sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Artinya siapa yang ibadahnya hanya karena manusia, maka beliau telah wafat. Tetapi siapa yang beribadahnya karena Allah, Allah maha hidup. Dan itu ucapan yang tepat sekali dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu, karena mereka para munafikin beribadah, ikut salat, ikut puasa hanya ingin terlihat oleh Nabi saja. Setelah Nabi wafat mereka murtad. Setelah Nabi wafat mereka tidak merasa perlu lagi untuk beribadah. Ngapain? Sudah tidak ada dia tidak akan lihat kita ila akhirnya. Tetapi siapa yang beribadahnya kepada Allah, Allah maha hidup, maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, dan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi kita. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabb kamu selalu mengawasi. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah siaran kami hormati, maka disebutkan di sini dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha, semua yang ada di muka bumi ini fan, akan fana. Fana bahasa Arabnya fan. Agak mirip-mirip memang dengan bahasa Indonesia. Fan, fana artinya. Kullu man 'alaiha fan, semua apa yang ada di dalam atau di atas bumi ini akan fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, akan tetap kekal wajah Rabbmu yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Yabqa, maha kekal. Allah Subhanahu wa ta'ala yabqa dzul jalali wal ikram, yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Maka bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, yang maha kuasa, yang maha bisa. Bertawakal pada makhluk, mereka memiliki sekian banyak kelemahan, bahkan kehidupan mereka pun tidak hakiki,
Kehidupan mereka tidak sempurna. Ada lalai, ada ngantuk, ada tidur, bahkan ada kematian. Maka terbatas dan engkau akan kecewa. Apalagi di sisi lainnya dari kelemahan-kelemahan yang sangat banyak. Dia hidup tapi tidak mampu. Dia hidup tapi gak kuat. Dia hidup tetapi gak bisa menolongmu, gak bisa membantumu. Itu makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala Maha hidup, Maha kekal, abadi. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha pengasih, Maha penyayang, Maha penolong pada hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mujibus sa'ilin, mengabulkan semua orang yang memintanya, mengabulkan semua yang berdoa kepadanya. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Oleh karena itu Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat setelahnya, membawakan ayat berikutnya, yaitu wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan cukupi dia. Siapa yang bertawakalnya kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Ai kafihi, makna hasbuhu adalah kafihi. Fa idza tawakkalta 'ala Allahi kafaka kulla syai'. Kalau engkau bergantungnya kepada Allah, bertawakalnya kepada Allah, menyerahkan, memasrahkan segala urusan kepada Allah, kafaka kulla syai'. Allah akan cukupi kamu dari segala sesuatu. Maka yakinlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan gantungkanlah segala urusanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Catatan kecil, perbedaan antara tawakal dengan tawakul. Tawakul dipanjangkan wawunya, berbeda dengan tawakal. Dan sebagian manusia katanya aku tawakal, ternyata yang mereka lakukan adalah tawakul. Tawakul itu artinya pasrah yang tidak berupaya sama sekali. Pasrah, bukan tawakal pada Allah dengan usaha, tidak, tetapi pasrah dengan tidak peduli apapun yang akan terjadi dan tidak berupaya apapun. Ini bukan tawakal, tetapi tawakul. Ikhwan fillah a'azakumullah, ada seorang Badui, orang Arab kampung, datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah kita harus mengikat unta-unta kami atau kita harus tawakal saja? Apakah kami harus mengikat unta-unta kami atau kita tawakal saja pada Allah, serahkan pada Allah Ta'ala? Nabi menjawab dengan kalimat yang sangat bagus sekali dan sangat simpel. I'qilha wa tawakkal. Ikat dulu, kemudian tawakal. Disuruh ikat dulu itu artinya usaha dulu. Ikat dulu, baru kemudian tawakal. Emang kalau sudah diikat gak mungkin hilang? Mungkin saja hilang, tapi sudah ada usaha, sudah ada upaya. Selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu kunci pintu rumahmu, kamu kunci pintu belakang, kamu lihat semua sudah padam, api sudah dipadamkan, tidur, tawakal Allah. Jangan gelisah, nanti gimana kalau ternyata terjadi kebakaran, nanti gimana kalau ternyata ada maling masuk, nanti kalau bagaimana, nanti hanya kepikiran, kemudian tidak tenang, gak bisa tidur. Tawakal Allah. Ada kalimat tawakal Allah setelah upaya tadi, setelah usaha tadi, setelah mengunci, setelah memberikan semua keamanan, tidurlah. Pakai sabuk pengaman sesuai dengan sunnah dan sesuai pula dengan aturan pemerintah. Pakai sabuk pengaman. Wa tawakkal 'ala Allah. Dan kemudian tawakal 'ala Allah. Serahkan pada Allah. Ya Allah, aku serahkan padamu segala urusanku. Semoga aku selamat di perjalanan. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Jalan. Ikhwani fillah a'azakumullah. Adapun tawakul mungkin bisa diterjemahkan nekat. Kamu sudah punya ini belum? Kamu nggak pakai sabuk pengaman? Nggak perlu. Tawakal ya akhi. Itu bukan tawakal, itu nekat namanya. Tawakul. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Artinya mereka yang bertawakal pada Allah dengan benar-benar tawakal yang syar'i, yaitu sudah berupaya, sudah berusaha, kemudian diserahkan urusannya pada Allah Ta'ala, maka niscaya Allah akan penuhi, Allah akan cukupi dia. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Indah Zia Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah.